Sahabat kreatif, waktunya Info Pro 2 Palembang bersama saya, Resti Chandra. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana sebesar 7,2 triliun rupiah untuk subsidi kuota internet gratis dan untuk siswa, guru, dan juga mahasiswa serta dosen. Rencananya siswa akan mendapatkan 35 GB per bulan, guru akan mendapatkan 42 GB per bulan, mahasiswa dan dosen akan mendapatkan 50 GB per bulan selama 4 bulan ke depan, terhitung dari bulan September hingga Desember 2020. Sahabat kreatif, pelayanan perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM di wilayah DKI Jakarta terakhir masa dispensasi tidak hanya dilayani di Satuan Pelayanan Administrasi atau Satpas SIM Polda Metro Jaya, tetapi pemohon SIM yang akan memperpanjang SIM juga bisa melakukannya di gerai-gerai yang sudah disiapkan termasuk di pelayanan SIM keliling. Informasi terakhir sahabat kreatif, fakta seputar air susu ibu atau ASI telah banyak dibuktikan oleh berbagai penelitian. Salah satunya dapat memperkuat sistem kekebalan bayi. Manfaat ASI juga diketahui dapat mendukung flora susu yang memberikan manfaat luar biasa bagi anak. Tim ilmuwan dari Resist Cluster of Excellence in the Hanover Medical School baru-baru ini menemukan bagaimana proses almarin, yaitu mekanisme ASI mendukung flora yang akan terjadi pada susu itu sendiri. Sistem kekebalan usus pasca persalinan yaitu floral dan juga mukosa usus akan matang melalui interaksi dengan bakteri di lingkungan. Sahabat kreatif, demikian Info Pro 2 untuk hari ini. Saya Resti Chandra untuk Info Pro 2 mengucapkan terima kasih. Dan kita akan berjumpa di program selanjutnya, ada Belajar di RRI. Informasi terkini, Info Pro 2, Info Pro 2, Info Pro 2, Info Pro 2. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Dari kawasan Metropolis, Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, Suara Kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Hai, selamat siang sahabat kreatif. Seneng banget kan kalau jam sekarang, ini pas banget jam masuk kelas ya. Jadi udah selesai, ini kita mengenal dengan istilah keluar main. Dulu biasa kalau jam-jam 10 sahabat kreatif, udah lebih nih, lebihnya 3 menit ya. Udah gak boleh keluar main lagi. Udah harus masuk kelas sahabat kreatif, kita belajar lagi yuk buat hari ini ya. Nah, belajar yang menyenangkan banget sahabat kreatif. Jadi hari ini kita bakal belajar apa ya? Ini spesial banget sekali juga Resti mau nyapain buat kamu yang dengerin Pro 2 FM juga. Untuk teman-teman yang ada di bangku SMA ya. Jadi anak-anak SMA nih siap-siap hari ini kita belajar untuk mata pelajaran agama Islam dan juga budi pekerti dulu yuk sahabat kreatif ya. Hari ini juga kita akan belajar bersama dengan guru SMA Negeri 6 Palembang. Ada Bapak Dr. Andes Aziz Wandi yang secara virtual udah tersambung dan sebentar lagi kita akan sapa, kita akan dengarkan materinya. Tapi nanti dulu ya. Resti juga mau invite untuk sahabat kreatif juga dan untuk teman-teman ya SMA sederajat nih ya. Jadi semuanya bisa gabung nanti di line telepon 372333 atau bisa WhatsApp di 0857 2-nya 5 kali 916 dan juga bisa bergabung ke YouTube channel kita ya, di streaming kita di RRI Palembang. Subscribe jangan lupa dong, itu yang paling penting banget ya. Di awal udah banyak yang absen Pak, banyak banget nih teman-teman SMA 6 udah hadir, udah absen aja di sini ya. Oke, ntar absennya bakal Resti bacain satu persatu aja. Tapi nanti dulu sambil kita akan dengarkan materi nanti dari Pak Aziz yang udah siap sebenarnya. Kita akan sapa sebentar lagi Pak Aziz ya. Tapi nanti dulu kayaknya, karena kita bakal dengerin dulu yang satu ini nih sahabat kreatif. Jadi siap-siap dulu untuk semuanya. Kamu jangan kemana-mana, cukup di rumah aja dan belajarnya di RRI. Waspada corona, cuci tanganlah setiap hari.
ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan, demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Oke, belajar di Pro 2 RRI, sahabat kreatif. Ayo, yuk pada belajar dulu ya. Nah, ada nggak sih yang suka sama mata pelajaran satu ini? Kayaknya ada sih, kalau aku sih suka, sahabat kreatif ya. Jadi mata pelajarannya adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Itu dia yang hari ini akan kita pelajari bersama ya. Tadi sudah Resti perkenalkan di awal, walaupun belum disapa langsung aja. Nanti kita akan mendengarkan materi untuk hari ini bersama dengan Bapak Dr. Andes Aziz Wandi yang merupakan guru dari SMA Negeri 6 Palembang, dan hari ini topiknya adalah munakahat. Itu dia ya. Tapi kita sapa dulu sobat kreatif ya. Langsung aja udah tersambung secara virtual. Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Aziz Wandi? Sehat ya Pak? Alhamdulillah, subhanallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Waduh, Sehat. alhamdulillah sehat. Wih, semangat banget nih Pak Aziz Wandi ya. Sama semangatnya dengan siswa di SMA Negeri 6 ya, yang sudah banyak absen udah masuk. Ini kayaknya Pak Aziz ini di awal-awal ya. Udah pada hadir Pak gitu kan ya. Oke, nah jadi hari ini kita juga sekali lagi bakal undang teman-teman juga, untuk teman-teman di SMA Negeri 6 Palembang ataupun SMA lain juga sederajat ya. Boleh nanti bergabung untuk bertanya atau mungkin untuk berpartisipasi di ajang ini ya. Bisa telepon nanti di 372333 atau bisa WhatsApp juga di 0857 2-nya 5 kali 916, dan juga bisa nanti ikutan di live chat kita ya di YouTube channel RRI Palembang gitu ya. Kira-kira ada yang mau nanya apa nanti seputaran topik kita untuk hari ini? Kita akan membahas tentang munakahat. Tuh, ayo, ada yang tahu belum nih munakahat itu apa sih kira-kira ya? Bagian dari materi pendidikan agama Islam dan juga budi pekerti. Oke, kalau gitu Pak Aziz kita langsung aja ya. Udah gak sabar lagi mau belajar nih kayaknya nih. Apalagi anak-anak SMA 6 dan sederajat sudah pada siap-siap juga untuk mengikuti materi yang satu ini. Oke Pak Aziz, silakan untuk materi tentang munakahat ini ya, pendidikan agama Islam dan juga budi pekerti. Silakan Pak Aziz. Terima kasih Bu Resti Chandra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad ibni Abdillah wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati fama ghaiba an sunnati wa laisa minni amaba. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 6 beserta wakil dan staf jajarannya, Ibu Bapak Guru dan staf TU yang kami hormati, Ibu Resti Chandra selaku penyiar RRI, kemudian peserta didik SMA Negeri 6 baik kelas 10, 11, 12 yang sedang tidak daring atau sedang daring atau di luar dari SMA Negeri 6. Yang pertama, ucapan terima kasih yang tak terhingga atas kesempatan yang dapat kita lakukan pada hari ini perantara dari RRI untuk live streaming. Oleh karena itu, mari kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini akan mendapat rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita kirim salawat serta salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang selalu mengajak kita ke jalan kebenaran hingga akhir zaman ini. Bapak Ibu peserta didik yang kami hormati, mohon izin ada sekilas info sebelum kami lanjutkan materi bab munakahat untuk kelas 12 IPA ataupun 12 IPS. Sebagaimana kita ketahui bahwa SMA Negeri 6 Palembang adalah salah satu lembaga pendidikan formal yang merupakan salah satu SMA yang telah mendapat nilai plus di masyarakat di sekitar kota Palembang. Nama SMA Negeri 6 Palembang telah dikenal di tingkat nasional. SMA Negeri 6 Palembang telah menjadi salah satu pilihan bagi orang tua dan siswa yang telah disebabkan oleh beberapa program keagamaan yang dapat memenuhi keinginan orang tua, sekaligus dapat mempercayakan anaknya mendapat bimbingan keagamaan agar dapat merubah kebiasaan perilaku dari segi perkataan, perbuatan, dan tingkah laku menuju sikap yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan dan berakhlak mulia. SMA Negeri 6 Palembang melalui rapat komite sekolah tahun 2002 telah menetapkan visi dan misi unggul dalam iman, ilmu, dan budaya suasana Islami. Visi dan misi sangat relevan dengan tuntunan agama Islam dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 3 yang berbunyi pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya surat keputusan Wali Kota nomor 58A tanggal 11 Januari 2011 telah menetapkan bahwa SMA Negeri 6 telah menjadi sekolah unggulan imtak di kota Palembang. Terima kasih, sekilas info. Peserta didik yang saya cintai, hari ini ada materi yang sangat menarik yaitu bab munakahat atau bab pernikahan. Untuk ibu-ibu, guru, bapak guru, kemudian jamaah yang mendengarkan pembelajaran dari rumah atau daring. Masalah pernikahan ini sangat menarik. Mudah-mudahan ada hikmah bagi kita semua, terutama kepada peserta didik dalam persiapan atau pembekalan untuk melakukan atau melaksanakan pernikahan. Peserta didik yang Bapak cintai,
menurut Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan, bab 1, pasal 1, perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang baru untuk bahagia dunia dan akhirat berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa dikatakan ikatan lahir dan batin? Karena ijab dan kabul pada waktu nikah itu sangat sakral. Jadi dasarnya adalah ijab kabul. Ijab kabul menurut pendapat saya adalah pelimpahan tanggung jawab seorang ayah kandung yang mempunyai anak gadisnya diberikan kepada calon menantunya atau calon suaminya. Pada saat ketika calon suami atau calon menantunya mengatakan saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut, maka detik itu pun juga tanggung jawab seorang ayah kandung yang punya anak gadisnya berpindah alih di tangan suaminya. Nah ini sakral. Bahkan sakral juga adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada 3 kali kata-kata misaqon ghalizo, artinya perjanjian suci. Salah satunya adalah perjanjian suci para pengantin. Oleh karena itu, wahai kaum laki-laki, jadilah engkau menjadi suami yang terbaik, the best of the other one. Di sini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan perintah dalam surah At-Tahrim ayat 6 untuk para suami. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu. Siapa dirimu? Kita adalah kaum suami. Wa ahlikum, dan keluargamu. Nar, dari siksaan api neraka. Artinya, kalau kita berpijak dari ayat tersebut, para kaum suami harus full responsibility untuk tanggung jawab untuk istri dan anaknya nanti. Selanjutnya peserta didik yang dapat cintai, bab 1 di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 2, pernikahan atau perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya atau kepercayaannya. Artinya sesuai dengan rukun nikah. Jadi kalau kita nikah atau menikah itu tidak sesuai dengan rukun nikah, berarti tidak sah. Nah ini peserta didik banyak diadain di lapangan. Orang-orang zaman sekarang ini kan peserta didik nih, kita kenalan dong, terus mau nikah, terus apa? Nah itu tidak sesuai dengan agama. Ini yang terjadi, banyak yang terjadi. Lalu pasal 2 ayat 2, pernikahan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, setiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Jadi para kaum wanita, ibu-ibu atau peserta didik yang Bapak cintai akan melakukan pernikahan nanti, usahakanlah menikah atau perkawinan nanti itu dicatat. Karena ada buku kutipan akta nikah. Dan buku kutipan akta nikah ini, wahai kaum ibu, kaum perempuan, itu adalah sumber atau alat hukum untuk membackup ibu dan anak. Jadi kalau nikah di bawah tangan, ya tidak dicatat, itu tidak diakui oleh negara. Oleh karena itu, peserta didik atau ibu-ibu yang punya anak gadisnya atau anak laki-laki, silakan untuk dicatat menurut perundang-undang yang berlaku. Peserta didik yang Bapak cintai, selanjutnya, apa tujuan menikah atau perkawinan? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim, di dalam surat Ar-Rum ayat 21 menyatakan,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Peserta didik yang Bapak cintai, surah Ar-Rum ini adalah surat-surat cinta. Kalau kita lihat di film-film itu di bioskop ya, itu orang-orang itu sudah mengadopsi daripada Al-Quran. Jadi ada 6 ayat di sana. Salah satunya adalah surah Ar-Rum ayat 21. Di sini Allah memberikan pernyataan bahwa wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan sebagian daripada tanda-tanda kekuasaannya bahwa kami menciptakan kamu wahai laki-laki istri-istri dari jenismu. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia dari jenis-jenismu? Ya ada saja zaman sekarang ini orang nikah bukan dari jenis manusia. Ada yang sama hewan, mungkin na'udzubillah min dzalik. Nah itu yang sudah terjadi di fenomena di zaman ujung-ujung zaman ini. Lalu apa tujuan menikah itu? Litaskunu ilaiha, kata Allah di sana, supaya kamu merasa tentram, tenang. Jadi menciptakan istri-istri untuk laki-laki dari jenis kamu sendiri, wahai kaum bapak. Lalu itu bertujuan untuk kita tenang. Nah kalau kita sudah tenang, tidak kita menoleh yang lain. Kaum wanita, kaum perempuan, banyak zaman sekarang ini laki-laki itu, kalau kita lihat, sifat laki-laki itu ada 3 hal. Mata keranjang, buaya darat, hidung belang. Nah ini dia. Jadi mata keranjang, buaya darat, hidung belang. Kalau kita sudah menikah, insya Allah tidak akan. Kita sudah tenang. Pulang ke rumah ada bidadari dari surga. Jadi kita tenang. Lalu ayat tersebut disambung wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan menjadikan rasa cinta, kasih sayang. Nah, maksud ayat tersebut ini jangan kita baru menikah ya. Namun kalau kita sudah menikah biasanya terjadi di lapangan sayang-sayang. Kalau sudah punya anak 1, anak 2, anak 3, wah kadang-kadang tuh lupa dengan istrinya, sayangnya hilang. Ini tidak boleh, tidak sesuai dengan aturan Allah. Jadi mawaddah itu cinta. Kalau kita sudah cinta, insya Allah kita akan sayang. Sayang istri kita sakit, sayang kalau istri kita susah di rumah. Jadi seorang suami harus membantu ya pekerjaan istrinya, insya Allah akan mendapat rahmat. Lalu kata-kata cinta lalu sayang itu yang kita kenal dengan sakinah mawaddah warahmah. Jadi sakinah itu tenang, tentram, kemudian rasa sayang itu timbul karena ada rasa cinta. Kalau kita tidak cinta tidak akan sayang. Coba kita lihat, kalau ada kita cinta dengan barang, pasti kita sayang. Kita bersihkan. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 187, Allah mengkiaskan suami istri di dalam pernikahan, dalam rumah tangga. Kata Allah, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Hei kamu perempuan, kamu adalah pakaian laki-laki dan laki-laki adalah pakaian perempuan. Artinya apa? Nah, ini untuk peserta didik nanti kalau sudah menikah ya, Allah mengkiaskan di dalam Al-Quran tersebut, Al-Baqarah 187 itu, jangan sampai membuka aib. Apa fungsi pakaian? Pakaian itu kan menutup aurat. Jangan sampai kita misalnya anak-anak sudah menikah membuka aib suami, membuka aib istri. Tidak boleh. Ya. Orang tidak tahu, akhirnya tahu. Nah ini. Oleh karena itu, Allah sangat luar biasa memberikan aba-abanya dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah 187 tadi. Bahwa mengkiaskan laki-laki adalah pakaian perempuan
Perempuan adalah pakaian laki-laki. Supaya pakaiannya tetap eksis, tetap bagus, maka saling dipelihara. Jangan suaminya terus yang belaga, yang bagus. Istri juga yang harus diperindah, disayang. Ini. Ya. Suami mengerti istri, istri mengerti suami. Nah, ini insya Allah. Rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana kata Rasulullah, dalam rumah tangga itu, baiti jannati. Rumah tanggaku adalah surgaku. Oleh karena itu, untuk menjadi rumah tangga menjadi surga, tergantung pada penghuninya. Kata Rasulullah, nawiru buyutikum bisolah wa qiraatul Qur'an. Anak-anakku kalau sudah berumah tangga nanti, atau membentuk keluarga yang baru, sinarilah rumah tanggamu dengan mendirikan sholat. Lalu baca Al-Quran. Insya Allah. Insya Allah rumah tangga kita menjadi penuh rahmat. Peserta didik yang Bapak cintai, di ujung ayat tersebut, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu bagi orang-orang yang mau menggunakan pikirannya. Jadi kalau kita menggunakan pikiran, insya Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ada 77 kali Allah memberikan perintah afala tafakkarun, afala ta'qilun. Hei manusia, kamu punya akal, coba sekolahkan akalmu. Hei manusia, kamu punya pikir, coba pikirkan. Jadi ingin menjadi rumah tangga yang baik, yang bagus itu berpikir. Input, ya, proses, jadi output. Nah, nanti. Nah, di kata-kata di sana waja'ala, kalau dari bahasa Arab, firman Allah, dan kami jadikan mereka itu cinta kasih sayang. Nah, di sini perlu proses. Tidak begitu mudah membalik telapak tangan. Rumah tangga itu sejahtera, rumah tangga itu bagus, rumah tangga itu baik. Itu perlu proses. Banyak orang-orang zaman sekarang yang broken home. Anaknya kemana, istrinya kemana, suaminya kemana, banyak. Terjadi perceraian. Terjadi di dalam rumah tangga seperti neraka. Oleh karena itu, tetaplah kita ikuti aturan-aturan Allah, aturan-aturan Rasul. Peserta didik yang Bapak cintai. Jadi di dalam mengarungi rumah tangga, seorang suami harus mampu memberi nafkah lahir dan batin. Jadi suami itu, kalau misalnya peserta didik nanti sudah mau berumah tangga nanti, tidak mudah mengambil anak gadis orang itu. Kita harus siapkan semuanya. Suami harus menyiapkan sandang, pangan, papan. Tidak kenyang hanya cinta saja. Zaman sekarang ini yang mengandalkan the power of love. Kekuatan cinta, omong kosong. Tidak makan cinta, tidak makan ganteng, tidak makan cantik. Ya, itu perlu proses. Makanya saya pernah mengatakan kepada peserta didik, dan paling love in the first sight. Jangan jatuh cinta pada pandangan pertama. Maka kita harus kita survei, kita observasi, atau kita amati untuk mencari jodoh. Ya, untuk mencari pasangan hidup. Oleh karena itu, waspada. Okay? Jadi jangan kalau memilih cantik atau memilih ganteng itu hilang. Memilih kaya habis kalau tidak bisa. Tapi kita pilihlah agamanya. Insya Allah itu sesuai dengan hadis Rasul. Oke, ini Pak Aziz kita kayaknya jeda dulu sebentar ya. Tapi ini menarik banget nih, ayo. Biasa kalau mau cari pasangan boleh yang cantik, yang ganteng, yang kaya katanya. Jangan yang itu ya prioritasnya ya Pak Aziz ya, tapi lebih ke agamanya. Ya betul. Ya itu dia ya. Ini udah banyak banget yang nanya nih sebenarnya Pak Aziz, pertanyaan udah masuk nih, udah lumayan banyak. Kita akan bacakan nanti satu persatu ya Pak Aziz yang udah masuk ke WhatsApp Roda FM. Kemudian juga kita sapa juga nanti setelah ini yang udah gabung ini di live chatnya Roda
2 FM. Aduh, ini udah banyak banget nih yang hadir, yang udah absen. Kita bakal sapa satu-satu nanti Pak Aziz ya, tapi kita jeda dulu sebentar nih. Sambil teman-teman silakan persiapkan Ya. pertanyaannya, boleh banget ya. Nanti boleh telepon 3723333 atau bisa WhatsApp kita di 0857 2-nya 5 kali 916 atau bisa langsung di live chat kita di YouTube channel RRI Palembang. Subscribe jangan lupa dong sekalian ya. Oke, kita akan balik lagi nih Sobat Kreatif juga buat teman-teman yang ada di SMA Negeri 6 Palembang dan juga sederajat ya. Masih bersama Bapak Dr. Andes Aziz Wandi untuk hari ini kita akan melanjutkan materi seputar munakahat ya Pak Aziz pasti nanti. Siap. Iya, jadi kamu jangan kemana-mana nih teman-teman semua ya. Cukup di rumah aja dan belajarnya di RRI. Ku terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi rasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Lepaskan segalanya, lepaskan segalanya, lepaskan segalanya. Hai, kenalin, namaku Vino. Aku anaknya nongkrong banget, dan kopi adalah minuman favoritku. Gak cuma weekend, tapi weekday pun aku selalu ngumpul sama teman-teman di coffee shop buat ngomongin hobi atau sekedar basa-basi. Tapi itu dulu, sebelum virus COVID-19 mewabah di seluruh dunia termasuk negara kita. Sekarang, aku tetap minum kopi, cuma ya di rumah aja. Dan rasa kopinya tetap sama. Ya untuk sekarang tahan dulu deh nongkrong sama teman-teman. Yang penting bisa meredam penyebaran virus corona. Kamu juga kan? Cuman sementara kok. Nanti kalau semua udah kembali normal, kita ngopi bareng lagi. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI.
RRI Pro FM Palembang, suara kreativitas sahabat kreatif balik lagi sekarang. Masih di program Kita Belajar di RRI. Dan hari ini kita masih belajar ya mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang munakahat ya. Aduh, ini pada siap-siap untuk bertanya. Udah banyak pertanyaan yang masuk nih Pak Ziswandi, yang masih tersambung secara virtual, masih mengajar juga ya untuk hari ini. Banyak pertanyaan yang udah masuk nih sebenarnya Pak Aziz. Mau kita bacakan satu persatu atau mungkin ada beberapa materi yang tadi belum tuntas sebenarnya Pak Aziz ya, yang mau dilanjutkan sedikit aja. Iya, boleh silakan, mungkin sedikit lagi materinya silakan dituntaskan. Setelah itu kita langsung ke sesi tanya jawab nih Pak Aziz. Oke, silakan ya Pak Aziz Wandi untuk melanjutkan kembali. Baik, peserta didik yang Bapak cintai, kita lanjutkan. Kata Rasulullah, istri yang baik itu ada 3. Dengarkan kaum bapak atau kaum suami atau calon suami. Kata Rasulullah, apabila dipandang oleh suami maka istri wajahun berwajah manis. Mengapa harus berwajah manis? Khawatir kalau sang suami itu imannya tipis, rendah imannya, bisa lari ke lain hati. Oleh karena itu kalau suami pulang berwajah manis, kata Rasulullah. Berdandan cantiklah untuk suami. Jangan sampai kondangan saja, pergi keluar rumah saja berdandan, harum wangi, tetapi di rumah pun harus istri berdandan yang rapi, berbedak, pakai wangian. Jadi kalau kita tidak demikian, khawatir suami kita diambil oleh orang lain. Yang kedua, istri yang baik kata Rasulullah, apabila diperintah oleh suami patuh dan taat. Jadi para kaum ibu, kaum istri, kunci masuk surga untuk istri adalah patuh dan taat kepada suami. Tentu patuhnya bagaimana? Ya, patuh kepada suami, suami yang menyuruh yang baik-baik saja. Suami yang tidak menyuruh baik jangan diikuti. Nah ini, kalau suami sudah bagus, memberikan contoh teladan yang baik, memberi nafkah yang bagus, terus memberikan arahan nasihat yang bagus, nah kita harus patuh dan taat. Ini dengarkan kaum istri, kaum ibu, kata Rasulullah, kunci masuk surga ada di tangan suami. Suami yang bagaimana? Suami yang beriman. Lalu yang terakhir, apabila suamimu, ini ciri istri yang baik kata Rasulullah, apabila suamimu berada di luar rumah, maka kau istri-istri tidak boleh menerima tamu. Menerima tamu yang tidak ada suamimu masuk dalam rumah. Khawatir, mengapa? Akan menimbulkan fitnah. Lalu jaga harta suami, jaga anak suami ketika suami tidak ada di rumah. Ini yang Bapak sampaikan, ciri istri yang baik. Lalu kunci rumah tangga yang bagus, sakinah mawaddah rahmah, dan mempunyai keturunan yang baik, makan minumlah dari yang halal. Kulu. Ya, kata Allah, makan minum dari halal. Mengapa? Apabila kita memberikan nafkah kepada istri dan anak kita yang halal, insya Allah anak-anak akan tumbuh menjadi yang baik sesuai dengan aturan Allah dan Rasul. Bagaimana? Ya. Ada pertanyaan kira-kira? Nah, udah materi udah selesai ya Pak ya. Tapi sekarang giliran sesi tanya jawab dulu. Kita kayaknya sudah punya beberapa pertanyaan nih Pak Aziz yang udah masuk di WhatsApp Pro FM dari tadi ya, dari acara baru mulai. Udah langsung masuk pertanyaan aja ya. Tapi sebelumnya kita mau sapa dulu nih yang sudah absen, yang absen dulu nih ya. Yang udah absen sudah ada di live chat kita di YouTube channel RRI Palembang. Ada Siti Hariza Marcella kelas 11 MIPA 2 katanya itu hadir. Kemudian juga ada Muhammad Atila Syah juga kelas 11 MIPA 1 nih hadir Pak katanya. Ada Syakila Dewantari 10.7 ya, ada Siti Faheza 10.7 juga, ada Emma Di Pratama kelas 10 MIPA 7, ada Ananda Siti Aisyah juga, ada Tiara Jana kelas 10 MIPA 7, ada juga Naura Amira Zulfa kelas 10.7 juga, terus juga ada Fauzan Aziz kelas 10.7. Wih banyak ya yang hadir ya. Ada juga Nova Karisma
kelas 11 MIPA 3. Terus juga ada Nova Putri Atika Sari kelas 10-7. Nah, nomor absen 25 Pak katanya. Lengkap ya. Ada Almira Rahma Aulia juga, ada Ananda Siti Aisyah juga kelas 10 MIPA 7. Ada Muhammad Syafi'i Zulfadli juga kelas 11 MIPA 3. Ada Almira Rahma Aulia juga kelas 11 MIPA 2. Ada Ahmad Hairur Rozikin, aduh, kelas 11 MIPA 1. Ada juga Salsabila nih kelas 10-7. Ada Nadia Oktavia kelas 10-7. Ada M. Ahsani Abdurrahman Harits Widakdo, panjang banget nama kamu ya. Kelas 11 IPA 4. Ada juga Nur Aina Widianti kelas 11-2. Ada Tiara Jana juga kelas 10 MIPA 7. Ih banyak banget Pak. Ada Rofita Al-Nur Al-Ilham kelas 11 MIPA 6. Ada juga Aurora Anggraini. Ada Larasati Rania Kinasi juga 11 MIPA 5. Ada Viega ya bacanya ya, Viega Eka Putri kelas 10 MIPA 7. Ada Nadila Eka Radianti juga, ada Fazil, aduh banyak, nanti dilanjutin lagi Pak ya. Sekarang kita ke WhatsApp dulu yang nanya nih ceritanya ya. Oke, Assalamualaikum katanya Pak, nama saya Karenina Nashwa, kelas 11-6, siswi SMA Negeri 6 Palembang. Izin bertanya katanya, dalam hal ta'aruf apa saja ya Pak syarat-syarat ta'aruf yang sesuai dalam syariat Islam? Nah ini ta'aruf nih Pak, syarat-syarat ta'aruf yang sesuai dengan syariat Islam. Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Aziz katanya. Silakan Pak Aziz. Terima kasih Bu Resti. Selanjutnya alhamdulillah bagus sekali pertanyaan dari salah satu siswa kita. Ta'aruf. Sebagaimana kita ketahui Allah sudah memberikan aba-abanya di dalam Al-Quran. Surat Al-Hujurat ayat 13 kata Allah. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya, wahai manusia, telah kami jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Nah, di sana dasar daripada ta'aruf itu adalah kenal. Kalau kita sudah kenal, insya Allah ya, kita akan sayang. Nah, di dalam Islam, ta'aruf ini harus menjaga jarak. Ta'aruf yang baik. Jangan seperti anak muda zaman sekarang ini. Ta'arufnya macam-macam. Kita lihat di lapangan. Kami sudah pernah sorti dan observasi itu. Ta'arufnya na'udzubillah min dzalik. Itu seperti anak-anak yang kurang agamanya. Ada yang ta'aruf dengan pacaran. Kalau hanya kenal saja, siapa nama, di mana sekolah, orang tua di mana, ya itu ta'aruf. Insya Allah. Jadi bahasa kita, pepatah nenek moyang kita, ta'aruf itu kenal, mengenal. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka kalau tidak cinta, maka tidak ada rasa sense of belonging. Tidak ada rasa miliki. Nah nanti ya, kalau kita sudah dilanjutkan dengan jenjang pernikahan, itu rasa memiliki satu sama lain. Nah ini lebih besar, lebih bagus lagi ta'aruf. Jadi bahasa Pak Ajis itu kalau bisa diberi sebagai motivasi, more you read, more you know, more you know, more you don't know. Makin banyak kau membaca orang, makin banyak kau tahu. Tapi sebelum membaca orang, baca dulu diri kita. Ya. Jadi membaca secara mikro ataupun nanti membaca secara makro. Jangan kita bisa membaca diri orang, tapi tidak bisa baca diri. Artinya kalau kita ta'aruf, kita kenali dulu diri kita kenali diri orang lain, nanti insya Allah. Nah ini bahasa ta'aruf di dalam pendidikan antar Islam. Kita ada etika.
Terima kasih. Nah itu dia, sudah terjawab tadi pertanyaan yang pertama ya dari Karenina Nashwa. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, boleh ya Pak Aziz ya. Ini ada yang masuk lagi pertanyaan. Assalamualaikum Pak, katanya nama saya Rovita Al-Nur Al-Ilham, kelas 11 MIPA 6 SMA Negeri 6 Palembang. Katanya izin bertanya, dalam munakahat siapa saja yang dapat menjadi wali nikah selain ayah? Terima kasih sebelumnya Bapak. Siapa nih Pak? Alhamdulillah. Terima kasih beserta Didik yang Bapak cintai, pertanyaan yang sangat bagus. Di dalam aturan Islam, wali nikah itu ada 22. Wali nikah itu urutannya sampai 22. Nomor 22 itu adalah wali hakim. Nomor 1 adalah ayah, wali nasab. Kalau tidak ada ayah, maka lari kepada kakek. Kalaupun kakek tidak ada lagi, lari kepada anaknya, ayah atau saudara laki-laki kandung kita. Terus kalau tidak ada saudara laki-laki kandung kita, saudara ayah, paman. Itu urutan-urutannya. Maka kalau kita rekap sampai urutan 22, kalau tidak ada satu yang saya sebutkan tadi, maka wali hakim. Itu saja. Oke, gitu ceritanya ya. Oke, jadi udah cukup jelas ya Rizky Alisa juga. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nurhaliza dari kelas 11 MIPA 6 SMA Negeri 6 Palembang. Izin bertanya katanya, mengapa menikah atau munakahat itu dianggap dapat menyempurnakan separuh agama seseorang? Terima kasih Bapak. Bagus-bagus pertanyaan nih Pak ya. Luar biasa. Terima kasih anakku yang Bapak cintai. Sebagaimana kita ketahui bahwa menikah itu sudah separuh agama. Mengapa bisa katakan separuh agama? Ya laki-laki tidak melihat wanita lain. Perempuan tidak akan melihat laki-laki lain. Dia akan menjaga faraj, menjaga kemaluan. Tidak akan berzina. Allah sudah melarang zina. Jadi kalau sudah rasa-rasa tenang ya tidak akan. Oleh karena itu kita harus filter iman anak-anakku. Di dunia ini filter iman. Bahkan ada yang bisa terjadi, kenapa bisa 2, 3, 4. Ya mereka itu ya kadang-kadang ya memang dianjurkan dalam Al-Quran boleh 2, 3, 4. Tapi apabila kalian mampu gitu kaum bapak atau kaum laki-laki. Kalau tidak mampu satu saja. Dalam surat An-Nisa. An-Nisa ayat 34 itu. Ulangi. An-Nisa ayat 3. Jadi aturannya bahwa laki-laki kalau kita sudah menikah sempurna ya kita sudah dapat separuh agama. Terima kasih. Oke, itu jawabannya tadi ya untuk Putri Nurhaliza. Kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya nih, udah banyak yang masuk juga nih kayaknya Pak ya. Assalamualaikum, katanya nama saya Cut Sahara Nurhaliza, kelas 11 MIPA 6 SMA Negeri 6 Palembang. Izin bertanya, pernikahan itu akan dianggap sah apabila kedua wali dari kedua pengantin telah memberikan restu. Lalu bagaimana dengan kawin lari katanya? Iya. Yang mana artinya pernikahan tersebut terjadi karena salah satu atau kedua wali dari kedua pengantin pasti tidak merestui hubungan mereka. Ditambah lagi misalnya kedua pengantin kawin lari tersebut telah melakukan hubungan gitu ya sebelumnya hingga memiliki anak. Hukumnya bagaimana? Begitu loh Pak. Kawin lari dan hukumnya bagaimana nih kira-kira Pak? Baik, alhamdulillah bagus sekali. Bagus sekali pertanyaan anak Bapak Cut ya. Iya. Kawin lari itu istilah. Kawin lari itu artinya dalam pedoman kepenghuluan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Seorang laki-laki itu mengajak atau membawa lari anak gadis orang itu ke rumah penghulu. Dulu zamannya membantu pegawai pencatat nikah P3N. Jadi kalau dia membawa anak gadis orang lari ke rumah penghulu, itu minta diamankan. Nah lalu diproses di BAP atau diperbal oleh penghulu atau PTBN tersebut, lalu mereka akan dipanggil kedua orang tuanya masing-masing. Lalu diadakan sidang. Nah, itu namanya kawin lari. Jadi bahasanya kawin lari ini makna yang tersirat adalah biasanya kaum perempuan atau pihak perempuan calon mempelai perempuan itu dirugikan. Ada beberapa
yang apa pengalaman, mungkin saya pernah melihat dan saya memprosesnya. Itu adalah mereka sudah hamil. Pak, saya ini sudah menghamil anak bapak, saya minta maaf Pak. Oleh karena itu tolong kami nikahkan. Kawin lari itu sesuai dengan aturan Allah, artinya syariat Islam, tapi tidak dicatat. Ini hukumnya sah menurut agama kalau memang wali nasabnya hadir. Tetapi kalau tidak ada wali nasab, hukumnya haram. Bahkan ya menurut undang-undang kawin lari itu kalau apabila tidak dicatat tidak diakui oleh negara. Rugi kaum perempuan apabila menikah tidak dicatat. Tadi kan sudah Bapak katakan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undang. Jadi kalau kita Islam ini kepala KUA bisa memprosesnya, dicatat. Penghulu. Oke. Nah di sini ya anak-anakku kalau nanti ke depan kalau mau menikah harus kita proses sesuai dengan syariat Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan apabila hamil di luar nikah, ini di dalam kompilasi hukum Islam, maka anak yang lahir itu belum diijab kabul, ya, dia sudah lahir atau yang dikandung itu lari ke garis keturunan ibu. Oh, jadi oke. hukum perdata. Iya. Jadi gitu. Ya. Jadi kalau jadi rugi anak-anakku ya, ya hati-hati pacaran akhirnya ya apa namanya teman-teman TTM ya. Teman-teman mesra. Nggak boleh. Nggak boleh Pak ya. Jangan ya. Ya, diharamkan. Kan Allah sudah di dalam Al-Qur'an Al-Karim sudah memberikan apa-apanya. La taqrabuz zina. Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. Janganlah kamu mendekati zina. Mendekati saja berzina itu tidak boleh. Apalagi kita sudah masuk melakukan hubungan suami istri sebelum ijab dan kabul. Yeah. Rugi anak-anakku, anak yang perempuan. Karena anak perempuan atau orang tua daripada calon mempelai perempuan itu dirugikan. Banyak sekali yang terjadi. Oleh karena itu di SMA Negeri 6 ini ya Mbak Resti, alhamdulillah kita sudah memberikan banyak masukan-masukan kepada peserta didik. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadi dijaga ya yang mungkin cewek-cewek nih. Terima kasih nih keren banget pertanyaan dari Cut Sahara Nurhaliza. Lanjut lagi pertanyaan selanjutnya nih Pak. Masih banyak pertanyaan ya walaupun waktu tinggal sedikit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafi'i Zulfadli dari kelas 11 MIPA 3. Izin bertanya Bapak, bagaimana orang yang belum sempat menikah tetapi ajalnya sudah tiba? Nah, gimana nih Bagus Pak? sekali pertanyaannya. Baik, anakku belum sempat menikah, tetapi sudah ajal sudah menjemput. Anak-anakku kata Rasulullah, an-nikahu sunnati, fama ghaiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Maka barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku kata Rasul, bukan termasuk golonganku. Nah, makna yang sebenarnya maksud di sini, nikah itu cara rukun Islam anak-anakku. Ada wali nikah, ada kedua calon mempelai, ada saksi, ada mahar. Nah, kalau nikah kita, kau cewek cantik, maukah kau dengan saya? Mau. Udah, saya bayar 1 juta. Oh, enggak begitu. Nah, kalau dia sudah menikah, tidak menikah, ajal sudah menjemput, nanti Allah sudah menggantikannya di surga nanti. Kalaupun dia masuk surga. Jadi Mbak Resti, di dalam pelajaran agama Islam, dalam Al-Quran Karim bahwa kita ini sudah ditentukan jodoh maut bala. Mungkin saja, mungkin ada yang ratu atau bujang, ulangi maksud Pak Aziz dulu. Ada yang jadi belum menikah. Mungkin dia pada waktu di alam rahim 3 bulan 40 hari itu minta kepada Allah dia tidak mau menikah. Ya. Oke. Mungkin dia di dalam alam rahim dititipkan oleh Allah ruhnya 3 bulan 40 hari. Allah kan memberikan ruh kepada kita. Nanti Allah memberikan pertanyaan, silakan jawab. Kamu mau minta rezeki bagaimana, minta jodoh bagaimana? Nah, mungkin kita tidak mau minta jodoh.
selama di dunia. Maka tidak akan terjadi. Ada orang yang naik haji berkali-kali, mungkin di dalam alam rahim dia minta, ya Allah, saya ingin naik haji berkali-kali ke tanah suci al-Makkah Mukarramah, dikabulkan oleh Allah. Jadi bagi yang belum menikah, ya nanti akan diganti oleh Allah dari surga. Oke, Baik. insya Allah ya. Insya Allah akan diberikan pasangan di alam surga tadi seperti yang Pak Aziz katakan ya. Oke, selanjutnya ini Pak. Masih ada pertanyaan lagi, mungkin ini bakal jadi pertanyaan terakhir ya Pak ya, karena waktu kita sudah sangat singkat sekali nih. Assalamualaikum Pak, saya Nadia Oktavia, kelas 10-7. Izin bertanya, bagaimana pandangan Bapak tentang hamil di luar nikah? Karena banyak sekali zaman sekarang yang sudah melakukan hubungan baru menikah. Apakah bisa dikatakan sah? Oh, ini agak mirip dengan yang tadi ya. Jadi sudah punya anak dulu baru menikah, misalnya seperti itu. Nih gimana nih Pak? Baik, bagus sekali pertanyaannya anak tersebut. Ini mengantisipasi kepada peserta didik dan bagi kaum muda yang ada di Indonesia, terutama di kota Palembang. Jadi hamil di luar nikah itu, menurut kompilasi hukum Islam tahun 1975, yang pertama boleh dinikahkan asal suami yang menghamilinya. Lalu cukup satu kali saja menikah menurut kompilasi hukum Islam. Asal walaupun anak itu sudah lahir. Jadi preventifnya kita itu malu kepada Allah, maka hamil di luar nikah sudah 3 bulan, 5 bulan kita nikahkan. Malu kepada Allah, kita tutup aib. Lalu kita tutup aib kepada manusia. Kita ini sebenarnya mampu. Oleh karena itu jaga kepada kaum pemuda, kaum gadis. Ya, yang penting dijaga. Teriman lah yang paling bagus. Betul. Jadi apabila Ya, ini kayaknya sedikit agak terkendala dengan jaringan tapi oke. Nah ya, silakan dilanjutkan lagi nih Pak Aziz. Jadi harus menjaga diri begitu kan ya. Ya menjaga diri supaya kita pilih teman, pilih yang bagus ya. Jangan kita pilih gantengnya, pilih kayanya, tapi dia merusak. Atau kita lihat dulu, pilih imannya, pilih. Jadi kita jangan lihat casing, ya. Nampak casingnya, wah luar biasa, saya falling in love sama dia, tidak bisa. Anak-anak zaman sekarang, ya. Kita lihat bagaimana kesehariannya, bagaimana pergaulannya. Kita mungkin bisa membaca orang. Jadi hamil di luar nikah itu kalau menurut hukum Islam sah nikahnya apabila ada wali nikah, ayah kandung atau wali nasab yang disebutkan dalam perwalian nomor 1 sampai nomor 22. Kemudian status anak apabila anak itu lahir, ya, maka dia lari ke garis keturunan ibu. Iya. Lalu siapa yang harus jadi suami atau laki-laki yang menghamilinya. Jadi kalau bagaimana Pak, ada pertanyaan lain? Suaminya banyak. Nah, ini susah. Iya. Kan banyak kan Mbak Resti ya, banyak sekali yang terjadi di lapangan. Ya, gonta-ganti. Mana siapa ya? Siapa yang bertanggung jawab? Tidak ada yang tahu. Nah, akhirnya apa? Terjadilah aborsi. Betul. Terjadilah dia pengguguran. Nah, ini melanggar undang-undang. Pertama kepada Allah, kemudian di Republik Indonesia ini kriminal. Oke. Terima kasih Pak Aziz. Ini sebenarnya menarik sekali bahasan untuk hari ini. Apalagi ini kan persiapan. Ini kalau usia-usia SMA ini udah harus mempersiapkan. Ya bukan berarti menyuruh mereka cepat, tapi sebenarnya harus jaga-jaga, tahu batasan dan bisa memfilter begitu ya Pak ya. Menjaga untuk generasi muda kita juga nih. Luar biasa nih topik yang kita bahas untuk hari ini tentang munakahat. Tapi memang waktu kita singkat banget nih ceritanya Pak Aziz, sedikit lagi waktu kita harus tuntas. Nah sebelum mengakhiri untuk kelas kita hari ini ya tentang munakahat ini, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ini apa sih kesimpulan atau mungkin pesan yang akan Pak Aziz sampaikan kepada siswa didik di SMA Negeri 6 maupun semua yang sedang mendengarkan program ini? Silakan Pak Aziz. Baik, terima kasih. Kesimpulan untuk mencapai keluarga sakinah dan mawaddah itu ada beberapa poin. Yang pertama, nikahlah sesuai dengan aturan agama masing-masing atau syariat Islam atau yang menurut kepercayaannya. Kemudian nikah itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Satu. Yang kedua, apabila kita mencari jodoh, baik laki ataupun perempuan, maka kita pilihlah agama. Ya, yang lain itu kita bisa mempoles lah bisa kita.
Yang ketiga, kalau mau menikah harus siap potensial, finansial maksudnya. Kita harus punya kemampuan, ya, baik finansial maupun fisik dan psikis. Banyak orang mau menikah tapi tidak siap. Nah, ini susah. Yang terakhir, maka kita harus mempersiapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya punya pantun untuk pengantin lama, pengantin baru, atau persiapan untuk bagi yang mau menikah. Iya, atau apa tuh pantunnya nih, punya Pak Aziz? bekal untuk mau menikah. Pantunnya demikian. Mohon izin Bu Prestia Ya, silakan. dan Bapak Ibu. Pantunnya adalah buah tomat, buah kewen, buah kedondong, bijinya berduri. Jika mau selamat jadi suami, jangan suka bohong istri. Benar-benar. Yeay. Betul, ya. Lalu Ada lagi pasti dibalas, balasan. ya. Nah, benar kan? Buah tomat, buah kewen nih. Kakak berjalan ke kelurahan pahlawan. Jika mau selamat jadi istri, jangan suka melawan suami. Iya. Jadi dapat nasihat juga ini ya dari Pak Aziz ya. Oke. Iya, makasih Satu banyak. lagi, satu lagi. Oh, masih ada. Oh, boleh. Satu lagi, Satu pantunnya. lagi. Silakan. Untuk pasangan, untuk kedua pasangan yang baru menikah atau persiapan menikah, enaknya pakai sepatu tua dari karet. Enaknya jadi menantu. Kalau mertua ada cerai. Iya. Ini ceritanya suka nge-MC nih kayaknya Pak Aziz kalau di nikahan ya. Oke. Pak Aziz, terima kasih banyak. Udah banyak banget memberikan pelajaran untuk kita untuk hari ini. Kemudian juga materinya menarik sekali. Kemudian juga dapat pantun pula tadi di akhir ya Pak Aziz ya. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan program mengajar ya. Spesial banget untuk hari ini beri program belajar di RRI. Mudah-mudahan dan ini akan bermanfaat buat semuanya. Bukan cuma untuk teman-teman di SMA 6. Tapi untuk seluruh yang mendengarkan program ini. Oke, Pak Aziz, selamat bertugas kembali. Dan titip salam untuk kepala sekolah. Juga untuk guru-guru, siswa juga di SMA Negeri 6 Palembang ya Pak Aziz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Itu dia tadi Sobat Kreatif ya. Kita sudah mendengarkan materi luar biasa banget dari Pak Aziz Wandi yang merupakan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti dari SMA Negeri 6 Palembang. Hari ini sudah membahas tentang munakahat. Udah kelar nih ya. Dan untuk yang udah absen, aduh banyak banget, maaf nggak bisa dibaca satu persatu karena waktu kita singkat banget ini ya. Tapi makasih luar biasa untuk SMA Negeri 6 Palembang buat hari ini di program kita belajar di RRI. Besok nih bisa kamu ikutin kembali ya Sobat Kreatif ya, program belajar di RRI selanjutnya kira-kira dengan guru dari SMA atau dari sekolah mana, kemudian bakal belajar mata pelajaran apa, penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana, terus di RRI Pro 2 FM Palembang, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru di program belajar di RRI selanjutnya. Indonesia, dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan hadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan. Kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga
kasih Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oh yeah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Mandat proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Bergerak serentak, menerjang, menerkam, terjang, tak gentar, menyerang. Majulah menang, majulah menang.